Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mahasiswa BSA. Dalam video presentasi em, tema-tema dan bacaan masyarakat dan budaya Arab modern perspektif antropologis. Jadi ini adalah video yang ketiga ya, nggak salah. Setelah video yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kedua tentang tujuan daripada mata kuliah ini, dan ini adalah video tentang topik-topik apa saja yang kita akan bahas, diskusikan, dan bahkan perdebatkan selama satu semester ini. Tema pertama tentu saja kita mulai dengan memberikan pengantar terhadap antropologi dan budaya Arab. Nah, tema ini terdiri dari tiga topik penting. Yang pertama mengenai konsep-konsep kunci dan teori dari metodologi antropologi. Seperti apa sih isu-isu penting yang dibahas oleh antropologi dalam mencoba mempelajari, menganalisis mengenai sosial budaya dari sebuah masyarakat. Kemudian kedua, lebih spesifik lagi kepada topik bahasa Arab sebagai identitas budaya pemersatu dari masyarakat Arab yang sangat luas tentu saja ya. Masyarakat Arab ini terdiri dari puluhan negara yang bergabung dalam Liga Arab yang menghuni berbagai wilayah geografis yang merentang dari Teluk Persia, kemudian wilayah Bulan Sabit Subur, Afrika Utara, Afrika Barat. Jadi sangat luas sekali. Sehingga uh, harus ada semacam faktor pemersatu dari identitas budaya Arab yang begitu luas itu. Nah, dalam hal ini kita membahas mengenai bahasa Arab. Yang ketiga, topik yang penting juga adalah bagaimana kita mendefinisikan budaya Arab itu dari perspektif sejarah dan kekinian. Nah, untuk itu ada beberapa bahan bacaan yang membantu kita untuk memahami tiga topik tadi. Yang pertama adalah tulisannya Erickson, Small Places, Large Issues. Ini mengenai pengantar mengenai antropologi, sosial dan budaya. Sebenarnya tulisan ini tidak secara spesifik menjadikan budaya Arab sebagai batasannya, tapi ini bisa digunakan untuk mengkaji budaya, sosial budaya berbagai masyarakat dimanapun gitu. Yang penting dari tulisan Erickson adalah bahwa kajian antropologi itu fokus kepada komunitas kecil, masyarakat lokal ya. Namun demikian, untuk memahami gejala masyarakat lokal dan konteks modern global hari ini tidak mungkin bisa dilepaskan dari melihat konteks yang lebih luas, yaitu konteks global, konteks perubahan sosial, konteks ekonomi, bahkan politik, dan lain sebagainya. Jadi, from local to global, atau from local based research, tapi perspektifnya adalah global. Nah, itu yang diperkenalkan oleh Erickson. Yang kedua, dalam hal ini adalah Halim Barokat. Halim Barokat menulis buku yang berjudul Al-Mujtama' Al-Arabi fil Qarnil Ashrin, masyarakat Arab pada abad ke-20. Beliau adalah seorang sosiolog Mesir. Buku dia ini ataupun bagian dari buku dia ini kita ambil yang membahas mengenai bagaimana bahasa Arab bisa menjadi identitas pemersatu dari masyarakat Arab yang terdiri dari berbagai intisab, afiliasi etnik, kabilah, kemudian juga afinitas, afiliasi kenegaraan yang puluhan negara yang berbeda-beda. Tentu saja ada nasionalisme internal pada masing-masing negara, meskipun dalam konteks yang lebih keumatan mereka adalah bangsa Arab. Dan disitulah bahasa Arab berbeda dengan agama Islam. Bagaimanapun bahasa Arab lebih menyangkut hal yang apa ya
lebih bersifat non primordial gitu ya untuk konteks masyarakat Arab gitu. Kalau agama mereka bagaimanapun masih ada eh, pengkotak-pengkotakan berdasarkan aliran mazhab. Begitu juga dengan etnisitas dan kabilahisme yang itu lebih bersifat lokal. Sedangkan bahasa Arab khususnya bahasa bahasa Arab Fusha adalah identitas budaya yang digunakan oleh semua masyarakat Arab meskipun mereka berbeda aliran mazhab keislaman atau berbeda agama sekalipun ataupun berbeda dari segi etnisitas, afiliasi kebangsaan, kenegaraan dan juga lokalitas geografisnya. Bagaimanapun kata Halim Barokat, bangsa Arab adalah manusia di muka bumi ini yang paling peka dengan bahasa gitu. Beberapa penyair Arab, sastrawan Arab juga mengakui hal itu. Yang ketiga, kita juga membaca Talal Asad, salah seorang antropolog dunia, kelas dunia yang memang berkebangsaan Arab ya dan Muslim. Dia menulis Anthropology and the Colonial Encounter. Nah, buku ini cukup kritis ya, cukup kritis dalam artian memahami antropologi budaya, sosial budaya sebagai bagian dari tradisi kolonial. Jadi dia ingin mengatakan bahwa ada masa di mana muncul dan memapannya antropologi sebagai satu cabang ilmu pengetahuan itu erat kaitannya dengan tujuan-tujuan dari pemerintahan kolonial terhadap masyarakat yang dijajah. Jadi mereka mempelajari masyarakat Arab misalnya secara antropologis, mempelajari budayanya, mempelajari kehidupan sosialnya, tetapi bukan sekedar itu sebagai ilmu pengetahuan, mendeskripsikan, menganalisis, dan kemudian menampilkan budaya Arab apa adanya sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat lokal, tapi mereka punya semacam framing, tujuan untuk kemudian menjadikan ilmu pengetahuan itu untuk mengkonstruksi suatu pemahaman yang bias gitu, bias bangsa kolonial terhadap masyarakat. Jadi tulisan ini membantu kita bersama dengan tulisan Erection untuk memahami antropologi sebagai ilmu yang mempelajari mengenai sosial budaya satu masyarakat harus didasarkan kepada pengetahuan yang dipahami, disadari dan dialami oleh masyarakat lokal itu sendiri. Tidak bisa kita menggunakan semacam etnosentrisme atau semacam cara pandang kita peneliti, misalnya katakanlah penelitinya dari Eropa, dari Barat, kemudian mengkaji wilayah Arab yang notabene berbeda secara budaya dengan mereka, lalu mereka kemudian mendiktekan kerangka berpikirnya mengenai seperti apa masyarakat yang bagus, yang maju, yang modern, itu dengan melihat masyarakat lain, sehingga kan terjadi semacam cara pandang yang bias, yang dipaksakan gitu, mengikuti ukuran-ukuran dari masyarakat kolonial. Jadi tulisan Talal Asad ini adalah satu bentuk pandangan perspektif kritis mengenai antropologi itu sendiri. Lanjut ke pertemuan berikutnya, di minggu kedua dalam konteks ini, yaitu dimulai dari presentasi kelompok ya. Di minggu kedua ini kita akan mencoba memahami konsep budaya dalam pemikiran para intelektual Arab itu sendiri. Di dalam konteks intelektual dan kajian-kajian atau diskursus kebudayaan Arab, kita mengenal istilah sakofa untuk budaya dan hadarah untuk peradaban gitu. Nah, dua konsep ini sangat penting untuk memahami bagaimana masyarakat Arab itu sendiri mendefinisikan apa yang mereka maksud dengan budaya dan apa yang mereka maksud dengan peradaban. Ini adalah istilah yang khas masyarakat Arab. Tapi menarik di sini juga kita ingin memahami konsep sakofah dan hadarah ini dalam perspektif
pemikiran Arab yang dipengaruhi oleh uh, suatu benturan antara tendensi kepada memelihara tradisi yang lama dan keinginan dan harapan untuk modernisasi, pembaruan, atau mengikuti kemajuan-kemajuan peradaban di Barat, seperti dalam konteks modernisasi institusi pendidikan, modernisasi sistem ekonomi, modernisasi sistem politik, modernisasi sistem sosial, ya, antara lain juga bagaimana memahami peran perempuan di ruang publik. Nah, thaqafah dan juga hadarah bagaimanapun akan banyak dipengaruhi oleh pergulatan para intelektual Arab di masa modern antara menjaga identitas mereka yang berbasiskan thaqafah, dalam hal ini adalah Islam, dan ekspresi kebudayaan Arab seperti sastra Arab, syair misalnya. Tetapi juga di sisi lain mereka bagaimanapun harus tidak bisa lepas dari upaya untuk beradaptasi dengan nilai-nilai modern yang datang dari Barat. Nah, perjumpaan ini akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap konsep budaya itu sendiri. Di mana posisi Thaqafah sebagai semacam pertahanan identitas kebudayaan mereka, dan di mana posisi Hadarah sebagai proyek-proyek peradaban, upaya untuk memajukan masyarakat Arab dan Islam dari segi pendidikan, sistem politik, kemudian sistem ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seterusnya. Nah, ini sangat penting sekali, dan oleh karena itu kita dibantu oleh beberapa penulis. Yang pertama adalah Hussein Mu'annis, menulis buku Al-Hadarah Dirasa fi Usul wa Awamil Qiyamiha wa Tatawuriha. Jadi dia membahas Thaqafah wa Hadarah, buku ini dalam bahasa Arab. Kemudian Albert Hurani, buku klasik sekali. Hurani menulis Arabic Thought in the Liberal Age. Buku ini menggambarkan bagaimana pergulatan pemikiran intelektualisme di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di dalam merespon tantangan modernitas di satu sisi, dan juga keinginan dan harapan masyarakat Arab untuk bisa tetap memelihara keunikan identitas Islam atau thaqafah mereka. Kemudian ketiga, kita membaca Edward Said. Dia menulis buku klasik yang sangat terkenal, yaitu Orientalism atau Orientalisme. Nah, sama dengan Talal Asad yang mengingatkan betapa pentingnya kita menyadari konstruksi ilmu pengetahuan yang kita adopsi dari Barat, dari masyarakat Eropa, bagaimanapun itu tidak terlepas dari agenda kekuasaan di masa silam, ketika ilmu-ilmu sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan berbagai diskursus keilmuan lainnya itu berkembang di Barat mengenai Timur, Orient, maka kemudian ada studi mengenai ketimuran atau Orientalism yang itu berangkat daripada kepentingan politik masyarakat Oksiden, masyarakat Barat, di dalam mengkonstruksi pengetahuan, tradisi, budaya masyarakat Timur, dan hal ini masyarakat Arab itu sendiri. Jadi Edward Said membongkar membongkar suatu semacam konspirasi ideologis ya dari para komunitas antropolog dan sosiolog di masa silam, ketika mereka memproduk atau menghasilkan ilmu-ilmu sosial dan politik mengenai masyarakat Timur. Nah, sama dengan Talal Asad, karangan Edward Said ini membantu kita untuk bisa secara kritis memahami bagaimana konsep kebudayaan dan konsep hadarah itu dari perspektif Barat, dan bagaimana kita membenturkannya dengan pertarungan pergulatan daripada intelektual Arab Muslim itu sendiri menghadapi tantangan-tantangan tersebut.
Itu di minggu kedua. Nah, minggu ketiga kita akan masuk ke salah satu faktor pembentuk identitas budaya sosial budaya masyarakat Arab yang sangat penting, yaitu Islam. Dalam tema ini kita akan melihat bagaimana Islam membentuk identitas budaya Arab itu sendiri. Islam di sini bukan hanya semata-mata dipahami dalam konteks keyakinan teologis ataupun pemahaman fikih, tapi Islam di sini lebih ditekankan pada praktek keislaman yang dijalankan oleh masyarakat Arab itu sendiri. Nah, jangan lupa bahwa Islam meskipun sebagai sebuah agama itu satu, pandangan ketuhanannya nyaris sama dalam artian keesaan Allah, Muhammad sebagai Rasulullah, kepercayaan terhadap hari akhirat, dan kemudian serangkaian ibadah, rukun Islam yang harus dipraktikkan oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada mengikuti ajaran Islam, ajaran Rasulullah. Tetapi dalam prakteknya kita menyaksikan bahwa sebenarnya dalam prakteknya masyarakat Islam itu sendiri terkotak-kotak di dalam tendensi untuk mengikuti aliran-aliran di dalam Islam itu sendiri, yang dipengaruhi juga oleh perbedaan cara pandang, penafsiran teologis, penafsiran fikih. Nah, kita mengenal di sini ada Sunni, ada Syiah, ada Salafi, terutama ada juga Sufisme atau tasawuf. Yang keempatnya tentu saja merupakan aliran-aliran penting dalam Islam yang itu berkembang dalam sejarah dan kemudian masih eksis hingga hari ini. Nah, kita membaca Halim Barokat yang juga mengkaji tentang peran Islam dalam pembentukan identitas. Halim Barokat juga fokus mengkaji mengenai bagaimana pertarungan ataupun konflik antara masyarakat Islam Sunni yang mempraktikkan Islam bercampur dengan nilai-nilai kebudayaan dengan aliran Salafi yang menginginkan bahwa Islam itu dalam prakteknya harus bisa menjaga kemurnian salafus soleh atau generasi Islam pertama. Kemudian yang kedua, kita akan membaca Clifford Geertz, Islam Observed, yang melakukan studi perbandingan antara praktek Islam di Maroko dan praktek Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Nah, Clifford Geertz memandang bahwa Islam harus dilihat secara antropologis sebagai sebuah sistem budaya, dan dia memberi perhatian yang lebih besar pada praktek-praktek keislaman yang kaitannya dengan tasawuf, baik itu kaitannya dengan sufi, tarekat, baik itu di Maroko maupun di Indonesia atau di Jawa. Penekanan Clifford Geertz sesungguhnya menekankan bahwa kalau kita melihat Islam dalam konteks praktek keagamaan sebagai sebuah sistem budaya, tidak mungkin kita hanya melihat Islam dengan kacamata universal, ajaran universal yang bisa diterima di berbagai negara, berbagai masyarakat, dan berbagai bangsa. Tapi kita juga harus melihat bagaimana konteks sejarah lokal, masuknya Islam, kemudian juga budaya-budaya pra-Islam yang mempengaruhi masyarakat tersebut, bahkan juga sistem ekonominya, itu bagaimanapun mempengaruhi warna, corak, praktek keagamaan masyarakat setempat. Jadi Islam di Jawa yang dibawa oleh para aulia, para wali Songo, dan Islam di Maroko tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan sesuai dengan perbedaan konteks historis, konteks sosial ekonomi, dan juga konteks masyarakat. Itu pandangan yang diberikan oleh Clifford Geertz ya ketika menulis hasil penelitiannya yang diterbitkan tahun 1971. Yang ketiga, penting di sini kita membaca Samuel Silk yang menulis Egypt in the Future Tense, Hope, Frustration, and Ambivalence, Before and After
2011. Jadi uh, Samoli Silk ini mengkaji mengenai praktek sehari-hari masyarakat Islam di Mesir, khususnya anak-anak mudanya, bagaimana mereka menjadikan Islam itu sebagai panduan ya di dalam mereka menjalani kehidupan hari ini dan juga menatap masa depannya. Di situ apa namanya berkecamuk antara rasa frustrasi, harapan, dan juga kebingungan, ambivalensi antara mereka ingin menerapkan ajaran Islam secara murni sebagaimana yang dianjurkan oleh kaum Salafi, tapi juga di sisi lain mereka ingin juga menyesuaikan diri dengan perkembangan modern, perkembangan global, eh, dan tekanan ekonomi, bagaimana mereka harus bisa survive, mendapatkan pekerjaan, eh, hidup di perkotaan dengan persaingan yang begitu tajam gitu, begitu ketat. Jadi tidak mungkin dalam konteks real praktik keislaman, tidak mungkin kita hanya terbatas melihat bahwa masyarakat Islam pasti akan menjalankan agamanya sesuai dengan nilai-nilai ataupun ajaran-ajaran yang murni. Samuli Silk ingin mengatakan bahwa ada jarak atau ada apa namanya selisih perbedaan antara desain dan desolen, antara apa yang seharusnya yang diajarkan oleh agama dan apa yang dipraktikkan sehari-hari oleh masyarakat. Karena tadi itu karena berbagai persoalan, berbagai tantangan hidup, ya berbagai aspeknya yang membuat mereka mau nggak mau harus menegosiasikan, mengkompromikan antara ajaran Islam itu sendiri dengan praktek keislaman sehari-hari. Nah, saya kira itu dulu untuk tema yang ketiga. Untuk tema yang keempat yaitu kesukuan, kabilah, dan nilai kehormatan. Lalu tema yang kelima, kolonialisme dan dampaknya terhadap masyarakat Arab, seperti tadi yang sudah disinggung beberapa kali. Keenam, tentu saja gender, identitas budaya dan masyarakat Arab. Lalu kemudian ketujuh, nah ini sangat penting dalam relevansinya dengan teman-teman yang di bahasa dan sastra Arab, bagaimana sastra Arab itu ditempatkan sebagai ekspresi budaya Arab. Bagaimana kita menganalisis sastra Arab menggunakan pendekatan antropologis, gitu ya. Pada tema selanjutnya tadi itu perayaan Maulid Nabi, ritual-ritual keagamaan yang dijalankan oleh masyarakat Arab itu juga apa istilahnya memiliki fungsi sosial, memiliki fungsi kebudayaan yang akan kita pelajari. Yang kemudian uh, uh, topik ke-9 adalah bagaimana budaya pop seperti musik, acara di televisi, sinema, dan terakhir ada media sosial itu juga mempengaruhi gitu. Jadi persinggungan antara tradisi dan tuntutan modernitas di dunia Arab itu akan tercermin di dalam ekspresi musik, sinema, bahkan media sosial gitu. Jadi tarik menarik pertarungan antara tendensi ingin maju, tapi di sisi lain keinginan juga ingin mempertahankan tradisi dan identitas kearaban, keislaman itu kita akan bisa lihat itu apa namanya representasinya di dalam musik, sinema, dan media sosial. Nah, terakhir kita akan menjelajah bagaimana isu-isu globalisasi dan modernisasi perubahan sosial mempengaruhi apa namanya setting sosial budaya masyarakat Arab, terutama isu Arab Spring ataupun musim semi Arab yang terjadi 2011, di mana terjadi revolusi ataupun semacam ya demonstrasi besar-besaran di berbagai negara Arab yang menuntut perubahan sistem politik dari otoritarianisme, dari diktatorianisme kepada sebuah sistem yang lebih menekankan kepada partisipasi dan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya, pikiran dan pendapatnya, dan kebebasan dalam konteks sosial budaya. Nah, apa yang terjadi dengan
musim semi itu tidak terlepas daripada pengaruh global, pemahaman tentang politik, kebebasan hak asasi manusia, emansipasi perempuan dan seterusnya. Itu bisa kita lihat pengaruhnya terhadap gerakan sosial, terhadap bagaimana anak-anak muda di Mesir dan di dunia Arab lainnya mengekspresikan dirinya. Nah, itulah tema-tema yang akan kita jelajahi selama satu semester ini. Nah, untuk video terakhir saya akan memberikan elaborasi yang lebih uh, uh, apa namanya rinci kalau diperlukan ya. Untuk topik yang pertama ya, apa tadi? eh, Antropologi dan budaya Arab ya. Pengantar ya antropologi dan budaya Arab. Kita bisa atau eh, Anda bisa membaca lebih rinci lagi di silabus masyarakat dan budaya Arab model dan perspektif antropologis yang lengkap ya. Di situ ada tema-tema ataupun isu-isu utama dalam kajian antropologi. Gitu. Jadi saya kira cukupkan sampai di sini. Nah, mudah-mudahan ketiga pengantar ini bisa membantu Anda untuk mendapatkan peta besarnya, gambaran besarnya mengenai mata kuliah ini seperti apa, yang ingin dicapai, sebenarnya apa sebenarnya tentang apa yang kita bicarakan dalam mata kuliah ini dan juga tema-tema subtema apa saja yang akan kita arungi dalam diskusi eh, bahkan perdebatan di selama satu semester ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.